Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang harmonisasi keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Apa sih harmonisasi? Harmonisasi itu merupakan sebuah keselarasan dan keserasian di dalam adanya keberagaman budaya, keberagaman bahasa, dalam kekayaan sosial yang dimiliki suatu bangsa dan negara. Apa perbedaan antara harmonisasi dengan integrasi sosial atau integrasi nasional? Integrasi nasional itu merupakan sebuah proses menyatukan sebuah keberagaman yang dimiliki dalam suatu negara sehingga menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan bersatu. Nah, jadi perbedaannya terletak di antara keselarasan dan keserasian dengan proses menyatukannya. Jadi kalau proses menyatukannya disebut juga integrasi, sedangkan keselarasan dan keserasiannya itu disebut juga dengan harmonisasi. Lalu, bagaimana upaya kita menumbuhkan sikap dari menerima keberagaman yang dimiliki suatu bangsa dan negara? Yang pertama adalah kesadaran diri. Artinya, kita ini sebagai warga negara ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang kedua adalah memiliki sifat keteladanan. Keteladanan ini memiliki ciri yaitu kepedulian antar sesama, saling pengertian, saling menghormati terhadap orang lain, sehingga bisa dijadikan contoh di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang ketiga adalah mengutamakan musyawarah atau keterampilan dalam memutuskan sebuah permasalahan. Artinya, ketika adanya sebuah perbedaan pendapat, tentunya yang harus kita kedepankan adalah musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mencari solusi. Lalu yang keempat, toleransi. Toleransi ini ada dua konteks yang dalam sikap keberagaman. Yang pertama adalah toleransi dari adanya sebuah perbedaan suku, agama, ras, kebudayaan. Lalu yang kedua itu adalah toleransi. Ketika kita melakukan musyawarah, tentunya kita harus menghormati dan menghargai perbedaan pendapat yang dimiliki oleh masing-masing individu. Lalu yang kelima adalah keadilan. Artinya, di dalam menumbuhkan sikap keberagaman ini, tentunya kita harus memberikan hak yang sama kepada orang lain tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya membeda-bedakan, mengkotak-kotakan. Nah, tentunya inilah yang harus kita tumbuhkan sebagai bangsa yang memiliki keberagaman yang begitu banyak. Lalu apa sih manfaat dalam menjaga sebuah keberagaman? Yang pertama, menumbuhkan rasa persatuan dan solidaritas antar sesama. Solidaritas itu artinya kesetiakawanan antar sesama. Artinya ketika kita memiliki rasa keberagaman, tentunya kita sama-sama saling adanya rasa kesetiakawan di antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok. Lalu yang kedua adalah meningkatkan pemahaman tentang arti adanya sebuah perbedaan, meningkatkan toleransi, meningkatkan kerjasama. Nah, tentunya dari bangsa yang beraneka ragam ini, tentunya kita akan memunculkan atau menumbuhkan sikap kerjasama. Dengan cara apa? Dengan cara gotong royong, seperti itu. Lalu yang kelima adalah meningkatkan rasa keamanan dan kesejahteraan. Keamanan ini artinya kita merasa terlindungi sebagai warga negara. Lalu kesejahteraan itu artinya semua kebutuhan kita bisa terpenuhi, sejahtera, seperti itu. Nah, inilah manfaat untuk menjaga sebuah keberagaman. Lalu bentuk kerjasama di dalam kehidupan sosial itu yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong ini bisa diartikan sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh individu dengan kelompok dengan mempunyai tujuan yang sama. Nah, itu namanya gotong royong. Lalu yang kedua ini adalah bargaining. Bargaining ini adalah sebuah proses kerjasama di mana yang melibatkan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini biasanya ada transaksi seperti itu namanya bargaining atau proses tawar-menawar. Lalu yang ketiga, kooptasi. Kooptasi ini adalah sebuah bentuk kerjasama
di mana menerima unsur pemimpin yang baru. Ketika di dalam sebuah organisasi, perusahaan ataupun tempat pemerintahan terjadi adanya pergantian kepemimpinan, tentunya kita harus menerima gaya kepemimpinan setiap orang. Itu dikatakan namanya kooptasi. Lalu yang keempat adalah koalisi. Koalisi ini adalah salah satu bentuk kerjasama antara dua organisasi yang berbeda atau antara dua partai politik yang berbeda. Dia memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keinginannya sehingga dia bersatu. Nah, contohnya biasanya ada di dalam partai politik pada saat pemilihan umum atau pilpres. Lalu yang kelima adalah joint venture. Joint venture ini adalah bentuk kerjasama di mana menggabungkan dua perusahaan yang berbeda menjadi satu atau dikenalnya dengan istilah merger. Nah, jadi inilah salah satu bentuk kerjasama di dalam kehidupan sosial. Lalu apa sih bentuk kerjasama dalam bingkai keberagaman? Nah, ada 3 hal. Yang pertama itu namanya proses asimilasi. Proses asimilasi ini adalah proses bertemunya dua kebudayaan yang berbeda menjadi kebudayaan baru, sehingga kebudayaan lamanya ini dihilangkan. Nah, ini namanya asimilasi. Lalu yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi itu hampir sama dengan asimilasi, tapi perbedaannya adalah kebudayaan lamanya tetap dipertahankan. Nah, yang membedakan asimilasi dengan akulturasi, asimilasi itu menghilangkan kebudayaan lama, kalau akulturasi itu mempertahankan kebudayaan yang lama. Lalu yang ketiga adalah akomodasi. Akomodasi ini identik dengan transportasi ya mungkin ya. Tapi di dalam sebuah keberagaman ini proses menghubungkan dua kebudayaan yang berbeda. Menghubungkan artinya ada penghubung. Nah, jadi itulah salah satu bentuk kerjasama dalam keberagaman. Apa sih yang mendorong kita untuk bekerja sama atau mendorong kita untuk selalu menjaga keberagaman ini? Yang pertama adalah kultur budaya yang saling menghargai adanya sebuah keberagaman. Lalu yang kedua adalah struktur sosial yang inklusif. Inklusif itu artinya mau menghargai siapapun, tidak adanya diskriminasi. Nah, jadi artinya masing-masing masyarakat itu atau masing-masing individu itu mendapatkan kesempatan yang sama di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah pembangunan infrastrukturnya merata. Adanya pembangunan nasional ini mampu mengatasi kesenjangan sosial yang begitu lebar di tengah-tengah masyarakat dengan menghubungkan komunikasi keberagaman. Nah, lalu apa sih yang menghambat kita sebagai negara yang beraneka ragam? Yang pertama adalah sikap egoisme yang mementingkan kepentingan pribadi. Lalu yang kedua adalah etnosentris. Etnosentris itu artinya menilai suku lain berdasarkan standar sukunya atau budayanya sendiri. Jadi dia ketika bertemu dengan seseorang, dia akan menjudge kalau orang itu tidak sesuai dengan kebudayaannya dia. Itu namanya sikap etnosentris. Lalu yang ketiga adalah eksklusivisme. Sikap eksklusivisme ini artinya dia mempertahankan pandangan kelompoknya. Artinya dia menganggap bahwa pandangan kelompoknya itu paling benar, paling hebat. Nah, sehingga kelompok-kelompok lain itu harus mengikuti pandangan dari kelompoknya, seperti itu. Nah, inilah yang menghambat atau yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Lalu, apa sih permasalahan di dalam kehidupan manusia? Menurut Kulkon, masalah dalam kehidupan manusia di tengah keberagaman yang dimiliki suatu bangsa, yang pertama itu manusia itu hakikatnya permasalahan dari hidupnya manusia itu sendiri. Nah, lalu yang kedua adalah dari karyanya manusia. Seringkali antara individu dengan individu saling mengklaim satu sama lain terhadap karya yang sudah ditemukan. Lalu yang ketiga adalah kedudukan manusia. Terkadang di dalam sebuah organisasi sering banget kita lihat ada yang saling menjatuhkan satu sama lain. Ada yang tidak suka dengan kepemimpinan yang dibawakan oleh individu tersebut. Lalu yang keempat adalah hakikat hubungannya manusia dengan alam. Terkadang manusia ini
cenderung lebih tamak atau lebih serakah, sehingga semua kekayaan alam itu dieksploitasi sebesar-besarnya tanpa memperhatikan analisis dampak lingkungan yang mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, seperti itu, kebakaran hutan. Nah, inilah permasalahan antara manusia dengan alam. Lalu permasalahan yang kelima yang sering banget terjadi adalah hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, inilah yang dikatakan Klukon bahwa manusia itu memiliki permasalahan dalam kehidupannya, seperti itu. Nah, lalu apa sih faktor terjadinya konflik di dalam bangsa yang beraneka ragam? Yang pertama adalah perbedaan tingkat pendidikan. Artinya, sering sekali pendidikan kita itu eh, pendidikan kita itu tidak sesuai, sehingga gampang sekali diadu domba dengan cara menyebarkan informasi hoax ataupun sering memprovokasi. Lalu yang kedua adalah perbedaan tingkat ekonomi di suatu daerah. Nah, sehingga menimbulkan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Dari pengangguran sangat tinggi tentunya akan berdampak kepada yang namanya angka kriminalitas akan semakin meningkat. Lalu yang ketiga adalah perbedaan pandangan politik. Setiap 5 tahun sekali tentunya banyak kelompok-kelompok yang terlalu fanatik terhadap pilihan politiknya yang begitu praktis, sehingga dia tidak memikirkan efek dari secara berkelanjutan terhadap pandangannya yang akan merusak persatuan dan kesatuan. Lalu yang keempat adalah perbedaan budaya, etnis dan suku. Serta yang terakhir adalah perbedaan sosial. Bagaimana di dalam kehidupan sosial itu, contohnya adalah penerimaan bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan kesenjangan. Seperti itu. Inilah faktor terjadinya sebuah konflik. Mungkin itu saja dari video pembelajaran kali ini. Kalian tetap semangat belajarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.